Nah, tadi respon spektrum ya. Respon spektrum adalah suatu spektrum ya, suatu spektrum yang disajikan dalam bentuk kurva antara periode struktur T atau periode struktur atau T dengan respon maksimum. Jadi respon maksimum dari gempa. Respon maksimum gempa. Jadi pada saat gempa terjadi itu akan ada respon maksimum. Jadi gempa terjadi itu kan menyebabkan gelombang. Nah, pada gelombang ini bisa dihasilkan atau ditransformasikan menjadi suatu acceleration atau percepatan. Bisa juga ditransformasikan menjadi kecepatan dan bisa juga ditransformasikan menjadi displacement gitu ya. Nah, ketiga faktor ini ya, gelombang-gelombang gempa tadi pada saat gempa terjadi itu punya nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya inilah yang diambil, kemudian dibuat sebuah kurva, kemudian kurva ini dihubungkan terhadap waktunya. Jadi pada saat waktu maksimum berapa detik, dia akan catat. Kemudian ada lagi maksimum pada saat sekian detik itu akan dicatat. Nah, kondisi maksimum inilah yang kita sebut sebagai kurva respon spektrum. Nah, kurva respon spektrum inilah yang akan kita gunakan nanti sebagai input data beban pada saat kita mendesain suatu bangunan. Nah, respon spektrum gempa rencana sendiri itu sudah diperbarui dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling terakhir itu adalah SNI 1726 2019 gitu ya. Nah, kita lihat yang mana sih peta zonasi gempa Indonesia. Jadi, tadi kalau kita bicara respon spektrum ya, respon spektrum itu dibuat atau asalnya itu data inputnya untuk membuat respon spektrum itu adalah suatu peta yang kita sebut sebagai peta zonasi gempa Indonesia. Di mana peta zonasi gempa Indonesia ini terdiri dari 3. Jadi ada peta yang merupakan peta dasar yaitu PGA, Peak Ground Acceleration, tadi adalah puncak percepatan batuan dasar ya, dipetakan dalam setiap titik lokasi, maka inilah bentuk petanya. Peta percepatan puncak batuan dasar. Kemudian ada lagi peta yang menunjukkan percepatan gempa pada saat 1 detik yang kita sebut dengan peta SS. Lalu ada lagi peta yang ditampilkan pada saat percepatan gempa itu di periode pendek atau kurang dari 2 detik. Maka itu kita sebut sebagai peta S1 ya, SS kalau peta periode pendek ya. Nah, untuk membuat respon spektrum kita harus mengetahui langkah ya, yaitu kita harus mengetahui peta percepatan puncak batuan dasar yang kita gunakan sebagai 3 peta tersebut, PGA, peta SS, dan peta S1. Setelah peta ini dapat ya, nah nanti baru kita akan membuat yang namanya adalah kurva respon spektra. Oke, sebelum sampai ke sana kita bahas dulu. Jadi peta gempa ini adalah peta wilayah yang menunjukkan besaran percepatan tanah dasar akibat gempa rencana, ya, yang kemungkinan menimpa gedung yang kita bangun. Jadi kemungkinan akan menimpa gedung yang akan kita bangun pada saat nilai-nilai maksimum percepatan tersebut, ya. Jadi sebenarnya peta ini peta apa sih? Peta ini adalah peta hasil probabilitas, jadi adalah hasil kemungkinan ya, perhitungan kemungkinan yang berdasarkan data-data kejadian gempa yang ada di suatu wilayah. Jadi dia itu berdasarkan apa? Berdasarkan gempa yang terjadi sebelumnya pada wilayah tersebut. Jadi dari data kejadian gempa kemudian diolah atau dianalisis untuk menghasilkan nilai peluang terjadinya gempa di masa yang akan datang. Jadi didasarkan dari gempa yang sudah ada, kemudian dianalisis, diprediksilah bagaimana gempa yang akan datang. Oke, kalau Anda lihat di dalam slide ini dikasih tahu bahwa percepatan puncak batuan dasarnya 2% dalam waktu 50 tahun. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kemungkinan 2% akan ada gempa yang lebih besar dari peta ya, selama 50 tahun. Jadi kemungkinannya 2% akan ada gempa yang lebih besar dari peta yang ini ya selama 50 tahun. Ya. Jadi kemungkinan terjadinya itu 2% aja gempa yang lebih besar daripada peta pada jangka waktu 50 tahun ya. Pada peta gempa 50 tahun ada kemungkinan probabilitas sebesar 0,2% untuk terjadinya gempa yang nilai percepatannya lebih besar dari yang dituliskan pada peta tersebut. Jadi peta ini akan digunakan untuk menyusun respons spektra. Oke ya. Nah, peta ini yang kita gunakan sebagai dasar menyusun respons spektra. Nah, oke kita lihat. Respons spektra
rencana atau respon spektrum bencana dalam perhitungan beban gempa itu dibuat berdasarkan pada peta percepatan batuan dasar dalam periode pendek, ya 0,2 detik atau kita sebut dengan peta SS, dan percepatan batuan dasar untuk periode 1 detik. Ya, sorry, ini dalam kurung S1. Semuanya untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun dengan redaman 5%. Jadi dianggap ya, gempa itu diredam sebanyak 5%, sehingga terjadilah probabilitas ya, terlampaui 2% dalam 50 tahun. Tadi terlampaui 2% artinya beban gempa ya pada peta tersebut ya, kemungkinan akan terjadi lebih besar daripada itu sebanyak 2% dan jangka waktu 50 tahun. Nah, kalau kita lihat di gambar yang bawah tulisan ini, jadi kalau ada suatu struktur bangunan tinggi, kemudian ada terjadi gempa di sana, maka gempa tadi kita bisa tunjukkan dalam gambar segitiga, kemudian segitiga ekulot ini ya. Nah, untuk setiap tingkat itu akan berbeda-beda, dan semakin tinggi bangunan maka nilai ekulotnya akan semakin besar. Beban gempa itu akan ditransformasikan ke struktur bangunan ya, menjadi ekulot tadi. Nah, bagaimana sih beban gempa tersebut bisa ada sampai di bangunan? Ya, jadi sebenarnya pada suatu struktur bangunan, pada suatu struktur tanah ya, pada suatu lapisan tanah ya. Kalau misalnya ada suatu gempa pada hipocenter atau pusat gempa di dalam bumi, nah maka bisa dicatat nilai SS dan S1-nya. Jadi berapa sih percepatan batuan dasar pada hipocenter atau pada pusat bumi tadi bisa dicatat pada periode pendek dan pada 1 detik. Ya, ini kita catat. Anda lihat gambar yang di sebelah kanan atas ini ya, bisa dicatat. Kemudian percepatan gempa tadi ya, berupa gelombang tadi ya, kemudian kan dia merambat sampai ke permukaan bumi. Rambatan gelombang tadi ya, rambatan gelombang gempa tadi itu bisa kita cari nilainya, bisa kita peroleh nilainya, yaitu nilai SMS dan SM1. Nah, rambatan gelombang gempa tadi ya bisa kita dapatkan, kita kita buatlah dia menjadi SMS1, SMI1 dan SMS. Nah, nilai SMS dan SMI1 ini ya, berupa gelombang gempa atau percepatan gempa yang di permukaan ini dihasilkan dari nilai percepatan pada pusat gempa tadi dikalikan dengan suatu faktor yang kita sebut dengan FA dan FV. Kita kalikan dengan suatu faktor, kita perolehlah berapa sih percepatan pada permukaan tanah tadi. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita buat di dalam suatu kurva, ya, kurva respon spektrum. Hubungan antara apa? Antara percepatan dengan nilai spektra acceleration, atau berapa sih percepatan? Nah, tadi kan ngomong percepatan semua ya, kita buat grafiknya. Ini di sini ada waktu, yang X ini, kemudian yang absis Y ini adalah spektra acceleration-nya, ya. Jadi saat 0,2 detik berapa sih percepatan batuan dasarnya? Nah, pada permukaan tanah itu nilainya SS. Pada saat 1 detik berapa sih percepatan batuan dasarnya? Nah, itu adalah nilai S1. Ini semuanya didapatkan dari peta MCER. Peta MCER ini sama juga bisa disebut dengan peta zonasi gempa. Oke, sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Masih mendengarkan saya? Masih, Bu. Ibu lanjutkan lagi ya. Bu. Ya, Masih, oke, Bu. lanjutkan lagi. Jadi Ibu nggak bisa nampak wajah kalian semuanya, hanya beberapa orang saja yang muncul. Mudah-mudahan yang lain tetap serius juga untuk mengikuti. Ibu lanjutkan. Nah, jadi tadi peta MCER ini ya akan menunjukkan nilai SS dan nilai S1. Yang mana sih SS dan S1 ini? Kalau kita lihat lapisan tanah dia berada pada epicenter atau pusat bumi tadi ya, percepatan. SS adalah percepatan batuan dasar. Jadi kalau bisa ada gempa, berapa sih bergoyangnya itu tadi, gempanya itu dinyatakan dalam satu percepatan. Nah, kita ambil nilainya berupa SS dan S1. SS adalah percepatan pendek, S1 adalah percepatan pada 1 detik. Kemudian kita buat kurvanya. Ini dia. Nah ya, bagaimana sih bentuk gelombang gempanya? Sebenarnya gelombang gempa itu bentuknya kayak gini nih ya. Nah, yang sebelah kanan bawah ini. Jadi ada waktu, detik, kemudian ada acceleration, ada percepatan. Nah, setiap detik itu dicatat pergerakan gempanya ya.
pergerakan gempa yang dicatat. Ini contohnya adalah gempa epicentro earthquake, ya, gempa paling besar yang ada di muka bumi ini. Dicatatlah nih contoh yang paling besar epicentro namanya pada tahun 1940. Dicatat, kemudian kita transformasikan menjadi respons spektrum. Dia ngambil yang maksimum aja, yang mana yang maksimum? Yang ini maksimum, gitu, yang ini maksimum. Dia ubah dengan mengalihkan dengan faktor FA dan FV, sehingga dapatlah respons spektrum ini, ya. Nah, respons spektrum ini, Bu, ingatkan lagi, respons spektrum ini menjadi input data pada kita untuk mendesain bangunan, menjadi beban gempa, ya. Oke, nah ini adalah pencatatan nilai SS, percepatan batuan dasar tadi, pada beberapa kota besar di Indonesia. Berapa nilai SS dan berapa nilai S1 untuk kota Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Padang, Banda Aceh. Nah, nilai-nilai ini sih bisa kita dapatkan juga, nanti kita cari sendiri pada aplikasi respons spektra yang saya berikan kepada adik-adik di WA Group. Nanti adik-adik bisa coba, nanti bisa mengeluarkan nilai SS dan S1 pada kota-kota berikut, ya. Nah, oke. Kalau kita tadi dapatlah nilai SS, dapatlah nilai S1 gitu ya. Nah, SS dan S1 tadi, mana dia? Nah, SS dan S1. Nah, ini dia nilai SS-nya, ini nilai S1 ya. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah suatu grafik respons spektra. Jadi ada 3 grafik respons spektra di sini, ya. Ada yang garis merah, ada yang garis biru, ada yang garis hijau. Oke. Nah, yang garis merah ini adalah SMS, jadi grafik percepatan dasar pada muka tanah. Ya, pada muka tanah. Jadi ini belum kita kalikan dengan suatu faktor yang akan kita masukkan menjadi beban gempa rencana kita. Ya, ini yang merah, jadi ini yang dasar nih. Ya. Yang dasar ini yang menentukan apa? Yang menentukan adalah nilai SMS. SMS yang ini tadi ya, SMS ini. SMS, sorry. Oops. Ini nilai SMS, ini nilai SM1. Nah, kita bisa dapatkan yang merah dulu, grafik yang merah ya. Hubungannya antara percepatan sama waktu. Nah, SMS dan SMS1 ini, SMS, SM1 ini kita bisa peroleh dari nilai SS dikalikan dengan nilai FA ya. Sedangkan SM1 itu kita bisa peroleh dari nilai S1 dan kita kalikan dengan nilai FV-nya ya. Nah, kita perolehlah nilai SMS dan SM1 sehingga kita bisa membuat grafik yang merah ini, yang merah. Kemudian ada suatu aturan yang menyatakan di SNI gempa ya, nilai SMS ini harus kita perkecil atau kita reduksi sebesar 2/3. Oke ya, sebesar 2/3 sehingga kita mendapatkanlah asalnya gempa rencana tadi. Jadi SMS kita kalikan dengan 2/3, SM1 kita kalikan dengan 2/3, kita beri namalah dia SDS dan SD1 ya. Nah, 2/3-nya dari SMS dan SM1 itu adalah SDS dan SD1 sehingga kita dapatkan kurva yang warna biru. Tapi ini belum puas juga, ini belum bisa kita gunakan sebagai beban gempa rencana, mesti kita kurangi lagi dengan faktor yang kita namakan daktilitas dari struktur, atau R dikali I, R dibagi IE. Ya, R adalah faktor daktilitas, I adalah faktor keutamaan dari struktur. Jadi kita mesti kurangi lagi, kita reduksi lagi faktor gempa rencana tadi ya, bukan gempa rencana. Kita reduksi lagi gempa sehingga kita memperolehlah respons spektrum gempa rencana yang warna hijau, ini ya, yang warna hijau ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mendesain pada bangunan gempa ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya ini. Yang ini, yang hijau ini bisa kita dapatkan dari SA sama dengan SD1 dibagi T ya. Dari mana datang SD1? Ini SD1 2/3 dari SM1 ya. Nah, kemudian ada lagi nilai TS. TS adalah SD1 dibagi SDS. SD1 tadi sudah kita dapatkan, ini nilainya. SDS dapat dari mana? 2/3 SMS ya. Nah, ini kita dapatkan TS. TS adalah periode pada saat dia percepatannya pendeknya, kemudian ada nilai T0, T awal, ya, T0 adalah 0,2 dari nilai TS ini tadi. 0,2-nya dimundurin ke belakang, itulah nilai
T0-nya, gitu ya. Ini nilai T0-nya. Nah, kemudian ada nilai T1, ada nilai T panjang atau TL, ada lagi nilai T pada saat 0,2 detik, ya, T0. Nah, kemudian, ini nanti kita akan coba nih membuat ini, gitu ya. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Bagaimana sih kita merencanakan nilai-nilai tadi ya, terutama nilai S1, nilai SDS, nilai SMS, kemudian S1, SD1 ya, SM1. Nah, ini adalah step-stepnya. Yang pertama kita harus menentukan dulu kelas situs. Jadi, apa sih kelas situs itu? Kelas situs ya adalah suatu suatu kelas yang menyatakan jenis dari lapisan-lapisan tanah, ya, jenis dari lapisan tanah. Jadi kalau Anda lihat di sini ada kelas situs SA, itu kalau misalnya tanahnya adalah batuan keras. Ada lagi jenis XB itu kalau misalnya jenisnya adalah batuan. Kalau SC tanah keras, sangat padat dan batuan lunak. SD itu adalah tanah sedang, SE tanah lunak, kemudian SF itu adalah tanah khusus, ya. Bagaimana kita bisa membagi kelas-kelas situs ini tergantung dari 3 tabel di sampingnya, ya. Jadi tergantung dari VS rata-rata, ini adalah kecepatan gelombang rata-rata, tanahnya. Kemudian ada nilai N atau nilai SPT kita berapa, ya. Jadi dari pengujian tanah, ya. Kemudian ini ada dari SU rata-rata atau ini dari kuat geser tanah rata-rata. Pengujian tanah ada pengujian kuat geser, ada pengujian SPT, juga ada pengujian cepat terambat gelombang tanahnya, ya. Nah, dari pengujian ini kita bisa klasifikasikan jenis tanahnya, atau bisa juga dari pengujian sondir dan yang lainnya, ya, itu bisa ketahuan apa jenis kelas situsnya, ya. Kemudian ada jenis yang di bawah, ini perlu kita perhatikan, ada juga sih jenis tanah khusus. Nah, tanah khusus ini jika setiap profil lapisan tanah memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut, jika rawan atau berpotensi gagal atau runtuh akibat beban gempa, seperti mudah likuifaksi, kemudian lempung yang sangat sensitif, lempung sangat organik, lempung berplastisitas tinggi, lapisan lempung lunak. Nah, ini contoh-contoh yang kita bisa klasifikasikan sebagai jenis tanah ASF, ya. Nah, 6 situs ini, ya, apabila tidak kita ketahui datanya, itu paling aman kita mengambil jenis tanahnya adalah SE atau tanah lunak, ya, tanah lunak. Nah, oke. Kemudian step yang kedua, misalnya kita udah tentukan jenisnya, kita dapatkan jenis tanah kita yang mau kita bangun adalah tanah lunak, ya. Nah, lanjutnya apa lagi yang kita lakukan? Kita menentukan koefisien situs. Koefisien situs itu adalah FA, ya, sumber SNI-nya adalah 1726/2019, SNI yang paling baru, ya. Nah, FA ini koefisien situs yang tadi saya sebutkan, bahwa FA ini kalau pada gambar lapisan tanah, dia sebagai pengali sehingga kita bisa mendapatkan berapa sih percepatan puncak pada permukaan tanah atau SMS. Ini gimana sih? Nah, SMS ini atau SM1, ya. Berapa sih besarnya SMS dan SM1 itu adalah pengali dari FA dan FV-nya. Ya. Nah, jadi berapa nilai FA-nya ini kita dapatkan dari tabel, tergantung kelas situsnya apa, ya. Misalnya kalau SA kelas situsnya, ya, kita punya SS-nya kecil dari 0,25, maka FA kita adalah 0,8. Kalau punya kita situsnya adalah SE tanah lunak, ya, terus nilai SS-nya adalah 0,5 dari peta zonasi gempa tadi, kita dapatkan nilainya adalah 1,7 SE-nya gitu. Nah, bagaimana kalau berada di antaranya nilai SS-nya? Misalnya saya punya SS 0,6. Itu 0,6 berada antara 0,5 dan 0,75, betul? Maka 0,6 harus kita interpolasikan linear, ya, terhadap 1,7 dan 1,3. 0,5, 0,75, 1,7, 1,3 kita interpolasikan, kita perolehlah nilai SS-nya. Oke.
Ini nilai FA. Lalu kita cari nilai FV ya. FV itu tergantung dari nilai S1 atau percepatan batuan dasar pada saat 1 detik ya. Nah, ini juga sama. Ini pakai interpolasi mencari nilainya ya. Nah, nilai FA dan FV ini digunakan untuk menentukan nilai SMS dan SM1. Oke. Kita lanjutkan lagi. Setelah kita menentukan FA dan FV, kita menghitung nilai SMS dan SM1 ya. Baru bisa kita rekonstruksi respons spektrum yang kita buat nanti gitu kan. Kita tentukan dulu nilai FA dan FV-nya. Dari mana datang SMS? SMS adalah perkalian antara FA kita kalikan dengan percepatan pada periode pendek ya, percepatan batuan dasar pada periode pendek di dasar bumi yaitu SS. Kemudian SM1 itu adalah FP kita kalikan dengan S1 ya. FP kita kalikan dengan S1. Kemudian setelah mendapatkan SMS dan SM1, kita cari SDS dan SD1. Dapatnya dari mana? Kita kalikan dengan 2/3. 2/3 SMS, 2/3 SM1 ya. Kita dapatkan nilai SDS dan SD1. Selanjutnya, ya, baru bisa kita membuat merekonstruksi respons spektrum. Nah, tadi kita sudah dapat nilai SDS dan SD1 ya. Di mana posisi SDS? Ini SDS posisinya. Posisi SDS adalah di sini, ya. Tapi posisinya pada saat periode berapa? Pada saat T0. T0 bagaimana mencarinya? T0 mencarinya adalah 0,2 kita kalikan nilai SD1 dibagi SDS. Dapat tadi? Sudah dapat ya? SDS, sudah dapat SD1. Kita dapat nilai T0-nya berapa? T0 di sini, maka kita bisa menentukan posisi SDS tadi. Ya. Nah, pada saat T0 sekian, maka nilai SDS adalah sekian. Ya. Nah, nilai SDS ini nilainya adalah linear sampai pada posisi TS. Ya, TS apa tadi? TS adalah SD1 dibagi SDS ya. Pada saat ini nilai SDS adalah linear ya. Oke, ini sudah kita dapatkan. Tapi sebelum itu ada nilainya adalah 0,4 SDS ya. Di mana pada saat T-nya adalah 0, itu berapa posisi percepatan respons spektrum percepatannya? Itu nilainya adalah 0,4 kali SDS. SDS tadi dapat dari mana? Dari sini ya. Nah, oke, baiklah, Ibu akan lanjutkan lagi materi kita tentang respons spektrum ya. Nah, tadi kita sudah sampai di sini ya, Ibu lanjutkan dulu. Nah, kita sudah sampai di sini. Jadi tadi kita sudah mendapatkan nilai ketika T-nya 0, maka respons spektrum percepatannya atau SA-nya adalah nilainya 0,4 SDS. Oke, ketika nilainya T0, tadi sudah kita cari ini T0, maka nilainya adalah SDS. Oke. Sampai pada saat TS itu adalah grafiknya linear ya, sepanjang ini nilainya sama yaitu SDS ya. Kemudian untuk kurva yang melengkung ini ya sampai pada posisi TL itu kita cari pakai rumus ini, yaitu rumusnya apa? Rumusnya adalah setting video dulu. Oke, rumusnya adalah SA sama dengan SD1 per T. Jadi yang ini, yang lengkung ini ya, ini pakai rumus SA sama dengan SD1 per T. Sampai kapan ini melengkung? Sampai nilainya TL atau periode panjang. Periode panjang bangunan dibatasin di sini, ya, nilainya ini. Sepanjang yang seterusnya, ya, setelah TL, maka Anda pakai rumus SA sama dengan SD1 kali TL per T kuadrat. T-nya tergantung dari T nilai ini ya. Misalnya di sini 10, 11, 12, dan seterusnya. Maka Anda buatlah di sini nilai T-nya. Gitu ya, ini juga nilai T-nya tergantung dari ini. Yang ini setelah nilai TS ini, misalnya TS tadi kita dapat 2 detik, maka nilai T-nya adalah 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian nilai TL itu tergantung dari SNI. Di SNI ada tabel nilai TL untuk kota-kota besar seperti Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta, Padang, Aceh 20, Denpasar 12, Makassar 15. Nah, untuk kita Pekanbaru dan lainnya, coba nanti lihat lagi di sini berapa ya. Nah, sehingga kalau sudah kita sambung-sambung, ini garis-garisnya kita perolehlah, ini namanya adalah grafik respons
spektrum, grafik respon spektra ya. Nah, oke. Sudah selesai kita membuat grafik respon spektra. Ini ada contoh soal. Jadi ada suatu apa namanya itu soal atau contoh soal ini, bentuklah respon spektrum percepatan atau SA dalam G gravitasi untuk kota Jakarta. Untuk menentukan kelas situs lokasi proyek telah dilakukan uji nilai NSPT dengan hasil sebagai berikut. Ya, pada lapisan ke I, jadi ada 5 lapisan di sini, ada lapisan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada lapisan pertama itu tebal lapisan 5, pada lapisan kedua tebal lapisan 7, lapisan ketiga 8, lapisan keempat 10, lapisan kelima 12. Jenis tanahnya adalah nanau, lempung lunak, lempung kaku, pasir padat, kemudian pasir padat. NSPT-nya 15, 5, 30, 45, dan 60. Ini contoh soalnya ya. Jadi ada NSPT. Kita mau menentukan apa tadi? Kita mau menentukan apa namanya itu respon spektrumnya ya. Diketahui kotanya adalah kota Jakarta. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan kelas situs. Ingat langkah pertama, menentukan kelas situs. Yang mana langkah pertama? Ini dia. Menentukan kelas situs. Jadi tadi dari NSPT ini ya, NSPT ini kita akan tentukan apakah dia batuan keras, batuan, tanah keras, tanah sedang, tanah lunak, atau tanah khusus gitu. Balik lagi ke soal ya. Nah ini, jadi untuk menentukan kelas situs ada rumus ya, N rata-rata itu adalah sigma batas bawah I sama dengan 1, batas bawah N, DI ya. Ini dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi D itu kita jumlahin semuanya ya. Kita jumlahin nilai D-nya. D itu tadi apa? D adalah tebal lapisan. Kita jumlahkan. Oke. Kemudian N rata-rata tadi sigma D ya dibagi dengan sigma batas bawah I sama dengan 1, batas atasnya N adalah lapisannya. DI dibagi NI ya. Nah, DI bagian I yang mana? Yang ini dia. Jadi tadi kita sudah dapat lapisannya berapa, kita bagi dengan nilai N-nya. N itu apa? N itu adalah NSPT ini. Jadi 15, 5, 30, 45, dan 60 ini ya. Jadi yang diperlukan adalah berapa tebal lapisan pada masing-masing lapisan dan juga nilai NSPT-nya ya. Kita jumlahkan D1, D2, D3, D4, 5, 7, 8, 10. 5, 7, 8, 10 ya, kita jumlahin, dapatlah 30 meter. Kenapa Bu? Yang 12 nggak dijumlahin? Pada SNI ya, dibatasi hanya sampai 30 meter pertama saja, 30 meter pertama saja. Jadi selebihnya nggak usah dicari lagi ya. Oke, kemudian kita cari sigma D per M. Jadi tinggal dibagi. Tadi lapisannya 5 dibagi dengan NSPT-nya 15. Lapisannya 7 ya, 7 meter dibagi NSPT-nya 5. Nah, kemudian ada lapisannya 8 meter dibagi nilai NSPT-nya 30 dan seterusnya. Kita dapatkan nilai sigma D per N-nya adalah 2,22 ya. Untuk menentukan kelas situs, masukin ke rumus N rata-rata ini. Jadi 30 ini kita bagikan dengan 2,22, sorry. Kita dapatkan 13,51. Ini kecil dari 15, sorry. Ini kecil dari 15. Maka kita dapatkan jenis tanahnya adalah lunak. Coba kita lihat lagi ya di tabel yang di awal. Nah, di kelas situs ya. Tanah lunak jika N rata-rata kita ini ya, nilai N rata-rata ini N atau kita sebut juga dia sebagai nilai NSPT ya. NSPT-nya ini kecil dari 15, maka jenis tanah kita adalah SE atau tanah lunak. Tanah lunak ya. Ini tanah lunak. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan jenis tanahnya tanah lunak, ya, kita kembali kepada peta zona gempa Indonesia untuk mendapatkan nilai SS dan S1. Ya, tadi di awal saya sudah buatkan tabelnya untuk peta beberapa kota di besar Indonesia nilai SS dan S1-nya. Kalau untuk Bandung, Denpasar, Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta. Nah, ini Jakarta nilai SS-nya adalah 0,79, nilai S1-nya adalah 0,39 sekian. Nah, dari data itu, ya, dari data itu, maka kita jadikan dia sebagai sumber data untuk menentukan nilai FA-nya, ya. SS-nya adalah 0,79. Nah, kita perhatikan dalam tabel ini, dalam tabel koefisien situs FA, itu 0,79, maka dia berada di antara 0,75 dan 1, gitu ya. 0,75 dan 1. Tadi kita sudah dapatkan kelas situsnya? Sudah, yaitu nilainya adalah
SE ya. Berarti kita bisa interpolasikan ya. Ini nilai SE-nya berada antara 1,3 dan 1,1 ketika SS-nya 0,75 dan 1 detik. Nah, bagaimana cara interpolasi? Nah, ini dia. Kita buat dulu bentuk dasar interpolasinya seperti ini. Tadi ada batas bawah X-nya adalah 0,75, batas atas X-nya adalah 1. Kita berada di tengah, yaitu di posisi SS-nya ini ya, 0,79531. Berapa sih nilai Y ini? Ya, nilai Y ini kita harus tahu dari rumus yang ini. Nah, kita lihat dulu batas atas Y-nya adalah 1,3, batas bawah Y-nya adalah 1,1 ya. Kemudian kita cari dengan rumus Y2 kurang Y1 per Y kurang Y1 ya. Kemudian sama dengan X2 kurang X1 per X kurang X1, sehingga rumus yang saya sebutkan tadi bisa ditransformasikan menjadi ini. Jadi batas bawah apa namanya itu nilai SS-nya ya 1,1 ini tadi ya 1,1 ini batas bawah Y maksud saya 1,1 ditambahkan dengan dalam kurung ya batas atas X atau X1 dikurang 0,79531 ini adalah nilai X-nya per X1 dikurang X2 ya. Nah, kalikan dengan Y2 kurang Y1. Maka kita dapatkan nilai FA-nya adalah 1,263752. Ini adalah nilai FA. Nah, FA didapatkan dari data dasar SS ya. Selanjutnya kita mencari nilai FW. FW didasarkan dari nilai S1. Yang mana FW ini dia? Jadi kita mencari nilai FW sekarang. Nah, kita lihat tabel ini. Kita punya kelas situs SE ya tadi tanah lunak. Kemudian nilai S1 kita adalah berapa? 0,398855 ya. 0,39855 berada di antara 0,3 dan 0,4. Oke. Maka kita ambillah nilai 0,3 dan 0,4 ini ke dalam sini. Ini 0,3, ini 0,4. Ini posisi nilai apa tadi? Nilai S1 kita. Kemudian kita ambil lagi untuk Y itu adalah 2,8 dan 2,4. 2,8 jadi batas Y1, 2,4 jadi batas Y2. Y2, 2,4 jadi batas 1 kita. Bisa lihat, masih bisa lihat ini saya, presentasi saya? Bisa, Bu. Oke, kita Ibu lanjutkan ya. Nah, kita bisa peroleh FW sama dengan ya 2,4 ditambah 0,4 kurang 0,39, 0,4 ini ya, dikurang 0,39, dibagi 0,4 dikurang 0,3, dikali 2,8, ini 2,8 dikurang 2,4. Kita peroleh FW-nya adalah 2,40458. Ini nilai FW ya. Lalu kita cari nilai SMS, itu adalah FA dikali SS. Ya, FA-nya tadi kita sudah dapat ini nilainya 1,263 dan seterusnya. Kita kali SS-nya 0,795 dan seterusnya. Dapatlah SMS 1,005075. Begitu juga dengan SM1 itu adalah FV. FV-nya ini tadi 2,404. Kita kalikan dengan S1. S1-nya adalah 0,398855. Kita peroleh SMS dan SM1. Yang mana sih SMS dan SM1? Di grafik yang ini dia SMS dan SM1 kita peroleh. Selanjutnya kita cari apa? SDS dan SD1 dengan cara mengalihkannya dengan faktor 2,3 ya. Nah, 2,3 SMS, 2,3 SM1 itu adalah nilai SDS dan SD1. Ini dia SDS dan SD1 oke ya. Selanjutnya supaya gampang kita masuki dalam tabel data-data yang kita peroleh tadi. Kita peroleh SS dan S1 dari peta zona gempa Indonesia, lalu kita peroleh FA dan FV dengan mengalihkannya di dalam interpolasi, lalu kita cari SMS dan SM1 dengan mengalihkan SS dan FA, S1 dan FV, kemudian kita peroleh SDS dan SD1 dengan mengalihkan 2/3 dari SMS dan SF1. Kita masukin ke tabel. Supaya mudah kita buat grafik ini ya, nah kita tentukan dulu data periode apa yang mau kita cari. Yang pertama adalah T0, yang kedua adalah TS, yang ketiga adalah TL. Oke,
Nah, ini dia kita cari T0, TS, dan TL. Sedangkan yang untuk absis Y-nya itu beberapa sudah kita peroleh dari tabel yang ini ya. Pertama kita cari T0 untuk mengetahui posisi SD di mana. T0 adalah 0,2 kali SD1 per SDS. SD1 dapat dari ini, ya 0,63. SDS dapat dari ini, 0,67. Kita peroleh nilai T0 adalah 0,19. Lalu kita cari nilai TS, SD1 per SDS. Ya, SD1 adalah 0,6, SDS-nya adalah 0,67. Ini nggak ada pengkali 0,2 lagi ya. Untuk TSS posisinya di mana? Di sini. Ini nilai TS. Kita peroleh 0,95, apa namanya tuh 95,423 ya. Kemudian TL untuk Kota Jakarta ya, itu nilai TL atau periode panjangnya adalah 20. Jadi kita batasnya di 20 ini sampai rumus ini. Ya, SS sama dengan SD1 per T itu sampai di TL aja. Setelah sampai di TL rumusnya berubah jadi SD1 kali TL per T kuadrat ya. Nah, sampai di sini rumusnya. Nah, oke. Kira-kira sampai di sini kalau kita sudah dapat data-data semua ini bisa nggak kita buat grafik respons spektranya? Kira-kira bisa nggak adik-adik? Masukin ke Excel ya. Kemudian sudah masukin di Excel cari nilai SA-nya ya. Kemudian dibuat grafiknya hubungan antara X dan Y. X-nya adalah periode, Y-nya adalah nilai SDS 0,4 SDS, SD1 sama SDS. Lalu SS. Bisa nggak kira-kira? Halo? Bisa nggak ya? Mungkin bisa, Bu. Mungkin bisa. Dicoba ya. Ini Ibu rekam, jadi nanti Anda ulang-ulang lagi, Ibu akan kasih soal supaya Anda bisa belajar membuat respon spektranya. Nah, oke. Nah, jadi ini yang Ibu bilang tadi. Jadi semua nilainya kita masukin ke dalam Excel. Berapa nilai T, berapa nilai S-nya, ya. Lalu Anda buatlah hubungan grafik antara nilai periode tadi dengan nilai percepatan. Anda bisa dapat grafik respons spektrum Kota Jakarta untuk kelas situs SE atau kelas situs tanah lunak. Oke. Nah, sampai di sini selesailah kita membuat respons spektra atau respons spektrum. Nah, grafik inilah yang akan kita gunakan sebagai input data beban pada bangunan kita nanti. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan adik-adik semua? Susah nggak kira-kira? Mudah-mudahan tidak ya. Bisa Kayaknya susah, Bu. Sedikit, Bu. Susah? Sepertinya. Aduh, dicoba dulu nanti, dicoba dulu. Mudah-mudahan Anda bisa nanti mengerjakannya, oke ya? Nah, ada cara kedua selain cara pertama tadi kita manual membuat grafiknya dengan Excel, kita bisa mengunduhnya respons spektra ini bisa kita unduh berdasarkan lokasi kita melalui website berikut, ya. Nah, website ini mudah-mudahan sudah aktif, tapi kalau misalnya tidak aktif, Anda bisa gunakan aplikasi yang Ibu kirim di WAG minggu lalu, kalau nggak salah. Nah, ada itu aplikasi respons spektra, coba dibuka, kemudian diinstalkan di laptopnya. Untuk membuat apa itu aplikasinya? Membuat ini, membuat respons spektrum, ya. Nah, nanti Ibu akan bikinkan juga, mungkin kalau Ibu sempat ya, videonya untuk menggunakan aplikasi respons spektra itu. Sehingga apa? Sehingga nanti kita mudah dalam mengaplikasikannya saat kita mendesain bangunan kita dan menginputkannya di SAP 2000. Jadi ada dua. Yang pertama harus belajar dulu manual, yang kedua harus belajar dulu aplikasi. Setelah dapat dua-duanya bisa bikin respons spektra, Anda harus belajar menginputkannya di SAP 2000, ya. Nah, setelah itu baru bisa kita menganalisis software kita. Nah, ini dia aplikasinya. Boleh nanti Anda coba di internet ya, membuka peta zonasi gempa yang menghasilkan nilai SS sama S1 tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira karena mau zuhur ini.